Coba kalian perhatikan dengan BBM ini ya teman-teman. Nah ini yang sudah saya pisah di 3 botol ini. Kalian pasti tahu ya untuk warna yang ini itu ya. Ini nggak tahu tercampur di mana ya. Dan ini teman-teman bisa perhatikan yang ada di ini wadah. Nah itu. Tentunya teman-teman bisa menyimpulkan ya. Nah ini seperti itu. Nah itu ini yang di manden ini yang ada di wadah ini saya ambil dari sini teman-teman, dari motor Vario ini. Nah, ini semula saya kira cuma injektornya kadang nyembur kadang enggak ya karena saya ukur pakai alat tekannya masih normal, tapi ketika dia dihidupkan di gas-gas itu berbet begitu. Setelah saya lepas ya, ini nyemburnya enggak stabil, kadang nyembur kadang enggak gitu, jadi kayak ini enggak normal kayak gitu ya. Setelah saya amati lagi, kalau ini ada yang aneh kayak gitu ya, sepertinya belum mungkin lah ya untuk injektor jenis ini sudah bermasalah seperti ini ya. Jadi saya tidak langsung menyimpulkan bahwa yang rusak itu ada injektor, tapi saya langsung lari ke sini. Saya curiga di BBM-nya. Nah, BBM itu kemudian saya ambil pakai selang. Nah itu selangnya ya, itu ada di atas molen. Nah itu juga udah satu botol. Itu saya ngambilnya tadi cuma pakai ini, saya kontak hidup ya, mati hidup lewat sini. Nah, lewat sini maksudnya. Nah, udah dapat segini. Nah itu di bawah itu ada yang agak putih, itu juga air ya, air teman-teman. Nah kemudian saya periksa bagian dalamnya. Nah itu teman-teman bisa perhatikan. Nah itu seperti itu teman-teman. Tolong center deh, center. Bentar ya, untuk ini biar lebih jelas kayak kasih. Nah itu dalamnya seperti itu. Nah di sini pemirsa bisa menyimpulkan sendiri ya bahwa BBM ini nggak tahu tercampur di mana, itu nggak tahu juga saya ya. Jelas yang punya motor dia habis ngisi BBM dan hasilnya setelahnya motornya berbet. Nah ini seperti ini. Setelah saya ambil dari tangki motor, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini oke, sekedar informasi atau berbagi pengalaman saja. Pinter-pinterlah kalian memilih BBM ya, harus diperhatikan dulu dari segi rupa, warna ataupun dari wadahnya ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Nanti kalian akan ini repot sendiri ya, harus servis besar ini. Intinya harus nguras ini BBM, nguras tangki juga harus dikeringkan lagi karena saking banyaknya air yang menempel juga ya di dalam tanah. Udah nggak kelihatan. Nah itu air semua dalam ya. Nah, tinggal kecampur BBM sedikit. Belum di selang ini juga harus disemprot nanti ya, dikasih bensin yang baru, kemudian dialirkan dulu biar memastikan ya, biar benar-benar bersih. Kemudian ini injektornya juga harus dibersihkan ya, dipastikan tidak ada lagi yang air yang nyumbat di lubang sini. Nah ini nanti akan saya bersihkan ya. Ini kendalanya motornya mati-mati, kadang di bawah jalan baru berapa meter udah mati, kadang nggak bisa stasioner kayak gitu. Nah di sini juga harus dibersihkan, ini full pumpnya. Nah ini full pumpnya udah nyedot air ya, udah nyedot air.
Jadi untuk pampasnya usahakanlah diganti aja, takutnya ada yang nyelip-nyelip di pori-porinya, nanti kalau dipasang lagi bisa menimbulkan masalah lagi pada injektornya, karena injektor ini lubangnya kecil sekali ya, setetes air saja ini bisa menyebabkan masalah yang serius ya, jadi tersumbat kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekedar berbagi pengalaman saja hari ini ya, menangani kasus BBM yang kotor bercampur dengan air ya. Nah, ini seperti ini nanti akan diservis besar dari tangki, selang-selang injektor juga dari full pumpnya ya. Nanti BBM-nya dibuang saja, itu dibuat nyuci-nyuci aja ya, karena udah meragukan entah BBM-nya yang campuran atau gimana, atau tercampur dengan air ya. Misalkan tercampur dengan air, misalnya kena air hujan, masa segini banyak ya, segini banyak kan dari mana masuknya, padahal kan tangki kondisi aman ya. Nah, ini tutupnya juga masih kenceng karena ini tergolong motor masih baru juga. Dari sini saya lepas tadi ya, saya sebelum melepas ini full pumpnya saya perhatikan ringnya, o-ring ini juga masih aman teman-teman ya, masih kenceng sekali, saya nyabutnya juga agak keras, saya pastikan ini aman ya. Nggak tahu lah ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, berhati-hatilah untuk memilih BBM. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.